sempurna dari simbiosis mutualisme, di mana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang saling mendukung pertumbuhan satu sama lain. Hubungan antara cacing tanah dan tanaman stroberi adalah contoh sempurna dari simbiosis mutualisme, di mana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang saling mendukung pertumbuhan satu sama lain. Berikut adalah rincian bagaimana interaksi ini bekerja. 1. Keuntungan bagi tanaman stroberi. Cacing tanah sering disebut sebagai insinyur ekosistem karena perannya yang sangat vital bagi media tanam stroberi. Arasi tanah. Saat cacing bergerak di dalam tanah, mereka menciptakan terowongan-terowongan kecil. Hal ini membantu oksigen masuk ke dalam tanah sehingga akar stroberi bisa bernapas dengan lebih baik. Drainase air. Terowongan tersebut juga membantu air meresap lebih cepat ke area perakaran, mencegah air menggenang yang bisa menyebabkan busuk akar pada tanaman stroberi. Nutrisi kasing. Kotoran cacing sering disebut vermikompos atau kasing. Sangat kaya akan nitrogen, fosfor, dan kalium. Nutrisi ini jauh lebih mudah diserap oleh akar stroberi dibandingkan pupuk biasa. 2. Keuntungan bagi cacing tanah. Tanaman stroberi menyediakan lingkungan hidup yang ideal bagi cacing. Sumber makanan. Cacing tanah memakan sisa-sisa daun stroberi yang gugur atau akar yang sudah mati yang mulai membusuk di permukaan tanah. Perlindungan dan kelembapan. Rimbunnya daun stroberi yang menutupi permukaan tanah membantu menjaga kelembapan. Tanah tetap stabil dan suhu tetap sejuk, yang merupakan kondisi ideal bagi cacing tanah untuk bertahan hidup. Simbiosis komensalisme adalah sebuah pola interaksi biologis di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan, sementara pihak lainnya tidak merasa dirugikan namun juga tidak mendapatkan keuntungan apapun. Netral. Dalam hubungan ini, satu organisme komensal mungkin akan mendapatkan tempat tinggal, transportasi, atau perlindungan dari organisme lain inang, karena pihak inang tidak terpengaruh secara signifikan. Hubungan ini berlangsung tanpa adanya gangguan terhadap kelangsungan hidup inang tersebut. Tanaman anggrek dan pohon inang. Anggrek tumbuh menempel pada batang pohon yang tinggi untuk mendapatkan akses cahaya matahari yang lebih baik untuk fotosintesis. Anggrek tidak menyerap nutrisi dari pohon tersebut, bukan parasit, sehingga pohon tidak merasa dirugikan. Simbiosis parasitisme adalah salah satu bentuk interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana satu pihak mendapatkan keuntungan, sementara pihak lainnya dirugikan. Dalam hubungan ini, organisme yang mendapat keuntungan disebut parasit, sedangkan organisme yang dirugikan disebut inang. Host. Interaksi antara nyamuk dan